Sekarang kita masuk ke dalam pemicu naluri quality time. Untuk pemicu naluri quality time, saya ingin kamu tahu satu hal, yaitu wanita yang memiliki pemicu naluri quality time ingin menjadi fokus utama kamu. Saya ulangi, wanita yang memiliki pemicu naluri quality time ingin menjadi fokus utama kamu. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan waktu kamu agar kamu dapat berfokus kepada sang wanita dan menjadikan dia nomor satu dan menjadi fokus utama kamu. Itu yang akan dia lakukan dan inginkan. Jadi kadang wanita dengan pemicu naluri quality time memang agak sedikit memusingkan. Dan jika kamu sendiri adalah pria dengan pemicu naluri quality time, kamu pun ingin sekali seperti diperhatikan oleh wanita yang menurut kamu spesial. Sekarang bagaimana cara mengidentifikasi wanita dengan pemicu naluri quality time? Caranya adalah dengan bertanya kepada sang wanita. Kamu tanya seperti ini. Apa sih yang kamu benci dari pria? Atau apa sih yang kamu benci dari cowok? Gitu. Atau apa sih yang kamu benci dari mantan kamu? Ya, dengarkan kata-kata yang akan dia keluarkan. Jika dia bilang, aku sebel sama cowok yang terlalu sibuk, yang gak punya waktu buat aku, yang cuek terus. Nah, intinya kalau dia bilang dia benci sama pria yang terlalu sibuk, gak punya waktu, dan terlalu cuek, itu menandakan dia punya naluri dasar quality time. Jadi kamu bisa tanya itu. Atau bahkan kadang dia komplain sendiri, dia mengeluh pada saat dia curhat sama kamu. Tahu gak, aku sebel loh ini karena dia gak punya waktu buat aku, dia tuh terlalu cuek, terlalu sibuk. Nah, dengan mendengarkan komplainnya, justru dia memberikan clue atau tanda-tanda bahwa dia memiliki naluri dasar quality time. Berikutnya, untuk cara mengidentifikasi bagaimana tahu bahwa seorang wanita memiliki pemicu naluri dasar quality time adalah kamu pada saat berbicara dengan sang wanita, cobalah bereksperimen. Eksperimennya apa? Kamu berbicara dengan sang wanita, baik kamu yang berbicara atau kamu sedang mendengarkan, eksperimen dengan memberikan fokus yang penuh kepada sang wanita, baik saat kamu bicara ataupun mendengarkan. Fokus yang penuh. Lalu eksperimen dengan tidak memberikan fokus, baik pada saat kamu ngomong, kamu seperti ngomongnya sambil lihat handphone atau lihat kiri kanan. Dan saat mendengarkan dia pun coba kamu bereksperimen dengan tidak terlalu fokus. Jadi sambil mendengarkan, sambil main handphone, sambil lihat kiri kanan, lihat responnya. Jika dia merasa senang atau seperti bahagia atau penuh cinta, tanda kutip, pada saat kamu berfokus mendengarkan sang wanita atau kamu fokus pada saat berbicara dengan sang wanita, itu juga bisa menandakan bahwa dia punya naluri dasar quality time. Dan lihat juga kebalikannya, kalau kamu gak fokus, wanita seperti agak aneh atau mungkin kesal karena kamu tidak berfokus kepada sang wanita, itu juga bisa menandakan bahwa dia memiliki naluri dasar quality time. Kenapa? Karena fokus bagi sang wanita itu penting. Dia ingin fokus dari kamu. Berikutnya, pada saat kamu bicara atau pada saat kamu mendengarkan, lihat langsung ke matanya. Ini penting karena wanita dengan naluri dasar quality time sangat senang jika dilihat langsung ke matanya. Itu menandakan sebuah fokus yang tidak terbagi. Lihat langsung ke matanya dan lihat responnya. Jika sang wanita merespon dengan baik atau tiba-tiba responnya berubah jadi senang, atau kadang dia suka bilang gini, kamu jangan liatin aku kayak gitu dong. Nah, pada saat dia bilang kamu jangan liatin aku kayak gitu dong, dia berkata dengan tersipu-sipu malu, bukan dengan seperti dia melihat kamu karena risih, melainkan dia malah tersipu-sipu malu. Cuma saking malunya dia bilang, kamu jangan lihat aku seperti itu dong, karena kamu tampak berkarisma saat kamu melihat matanya langsung. Nah, berbeda kalau kamu lihat matanya dia seperti risih atau gak enak, atau dia seperti kehilangan momen atau interest. Nah, itu tidak menandakan dia punya naluri dasar quality time. Jadi lihatlah ke matanya dan lihat perubahan respon.
By the way, pada saat kamu melihat matanya, jangan melihat matanya seperti kamu memiliki tatapan seseorang yang memiliki nafsu untuk memperkosa sang wanita. Bukan tatapan seperti itu yang saya maksud. Tatapan di sini adalah tatapan yang menandakan kamu terlibat saat kamu berkomunikasi dengan sang wanita. Kamu mendengarkan apa yang dia bicarakan, terus kamu sambil melihat seperti tidak terbagi perhatian kamu ke lingkungan, melainkan benar-benar fokus kepada pembicaraan yang kamu lakukan dengan sang wanita. Itu maksudnya. Jadi tatapannya bukan tatapan nafsu atau tatapan seorang pemerkosa ya. Tapi tatapannya di sini adalah tatapan fokus karena kamu sedang memperhatikan dan menikmati waktu bersama sang wanita, waktu ngobrol. Dan pastikan juga pada saat kamu menatap mata wanita, pada saat sudah terasa aneh atau awkward, kamu buang tatapan mata dulu lalu lihat lagi. Buang tatapan mata sebentar lalu lihat lagi. Seperti itu. Jadi sangat jelas 3 cara untuk mengidentifikasi wanita dengan naluri dasar quality time. Sekarang apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu hindari untuk wanita dengan pemicu naluri dasar quality time? Ini yang harus kamu lakukan. Pertama, pada saat kamu bicara dengan dia, fokus. Jangan terdistraksi atau terambil fokus kamu dengan hal-hal lain. Jadi pada saat kamu bicara dengan sang wanita, jangan melihat kiri kanan, jangan terdistrak oleh lingkungan atau sekeliling kamu. Matikan handphone atau kamu silent, matikan TV, matikan laptop atau tablet kamu. Full fokus kepada sang wanita. Itu akan membuatnya merasa spesial dan dia akan cinta mati. Jadi fokus kepada sang wanita pada saat kamu berbicara atau pada saat kamu berduaan dengan sang wanita. Berikutnya adalah eye contact atau tatapan mata. Pada saat kamu bicara, tatap mata sang wanita itu menandakan fokus. Ya, jadi tatap mata sang wanita dan dia akan senang dan dia akan melihat kamu bagai pria yang seksi, tatapannya seksi. Yang sebenarnya kamu hanya menatap sang wanita dan dia merasa bahwa kamu fokus itu saja, tapi dia akan melogikakan atau merasionalkan rasa yang dia miliki dengan bahwa tatapan kamu itu sebenarnya seksi. Padahal bukan itu. Padahal karena dia memang memiliki naluri dasar quality time dan kamu memberikan tatapan yang menandakan fokus. Itu saja sebenarnya. Jadi akan terjadi banyak keajaiban-keajaiban seperti itu yang kamu pikir, loh perasaan aku gak ngapa-ngapain. Kok dia sepertinya tergila-gila cuma karena aku dengerin omongan dia dan aku fokus. Itu saja. Simple sebenarnya. Oke? Jadi tatap matanya pada saat kamu berbicara dengan sang wanita. Oh iya, saya juga punya satu cerita yang sangat menarik. Jadi waktu itu pertemuan pertama saya bertemu dengan seorang wanita. Ini pertemuan pertama benar-benar. Dan dia langsung bisa cinta mati dengan saya. Saya tahu dari mana, karena pada saat pertemuan pertama dia sudah seperti pacar lah begitu. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah secara tidak sengaja, by the way, saya ngobrol sama dia, lalu saya tatap matanya terus menerus, terus dia senyum seperti malu-malu dan saya tatap terus saya bilang, kenapa kamu? Terus dia melihat saya kembali dengan tatapan yang terkunci dengan mata saya dan dia bilang enggak apa-apa. Terus kami saling tatap-tatapan, ngomong sebentar, tatap-tatapan, dan itu bertahan sampai 1 jam 15 menit atau 1 jam 30 menit. Saya lupa. Yang jelas kami hanya tatap-tatapan selama 1 jam lebih. Mungkin 1,5 jam. Dan ngobrol sebentar, tatap-tatapan, ngobrol sebentar, tatap-tatapan, dan senyum-senyum, ketawa kecil, tatap-tatapan. Itu sangat berarti sekali bagi sang wanita. Dan waktu itu saya juga melakukan tersebut tanpa sengaja dan tanpa tahu materi cinta mati sebenarnya. Saya belum tahu. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, oh ternyata itu yang terjadi. Jadi wanita dengan pemicu naluri quality time suka ditatap matanya, tatap terus, nanti dia jadi cinta mati. Oke. Lalu berikutnya adalah dengarkan sang wanita dan jangan dipotong omongannya. Ya, ini sangat penting. Pada saat wanita dengan naluri dasar quality time lagi curhat sama kamu atau lagi ngomong sesuatu atau lagi membicarakan sesuatu,
kamu cukup diam saja dan dengarkan saja dia mau ngomong apa. Nggak usah kasih masukan-masukan. Karena kalau kamu kasih masukan-masukan, bukan itu yang dia inginkan. Mungkin kamu mikirnya, oh dia lagi curhat soal masalah, berarti dia mau solusi. Oke, aku kasih solusi. Dan kamu pikir kalau kamu kasih solusi, sang wanita akan jadi terbantu dan berpikir kamu pintar dan dia akan cinta sama kamu. Enggak, no. Justru pada saat wanita curhat, kamu cukup dengerin aja. Nggak usah kasih solusi, diem aja. Diam sampai lama dan dia akan ngomong lama pastinya. Dan kamu senyum-senyum aja, oh gitu ya. Cukup bersimpati, misalnya dia merasa down, oh ya udah jangan down, kesian, nanti juga bisa ya, terus gitu. Kamu cukup melakukan itu saja, nanti entah gimana dia bisa cinta mati. Jadi yang dia inginkan hanyalah kamu mendengarkan dia, fokus. Kecuali jika dia bertanya baru kamu jawab. Tapi jawabnya juga jangan panjang-panjang, jawab secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya. Terus kamu bilang, oh ya gitu deh. Lalu diam lagi dan biarkan wanita ngomong lagi. Dia akan cinta mati dengan kamu kalau kamu bisa fokus mendengarkan dia. Yang membuat dia cinta mati adalah kamu yang berfokus mendengarkan, itu saja. Dan itu cukup untuk membuat sang wanita cinta mati. Kamu gak mesti memberikan solusi atau jawaban-jawaban jenius untuk show off di depan sang wanita. Karena bagi dia fokus kamu yang penting. Berikutnya, kamu bisa telepon dia 5-10 menit. Gak mesti lama-lama, bisa telepon 5-10 menit tanpa interupsi apapun. Jadi telepon dia, kamu sedang santai, gak ngapa-ngapain, telepon dia 5-10 menit tanpa interupsi, cuma buat nanya aja. Gimana kamu hari-harinya? Udah makan belum? Kamu lagi ngapain? Dan kamu juga bisa berbagi foto. Misalnya kamu lagi makan, kasih foto makanan kamu. Atau kamu lagi jalan-jalan, kasih foto pemandangan. Ya itu aja. Yang jelas, kamu bisa telepon sama wanita 5-10 menit tanpa interupsi apapun. Itu sangat berarti buat sang wanita. Berikutnya, kamu menunjukkan interest atau ketertarikan tentang sesuatu yang sang wanita peduli. Entah itu bisa hobinya, entah itu bisa kegiatan yang sang wanita lakukan. Misalnya sang wanita suka masak gitu, terus dia ngobrol soal masakan ke kamu. Ya udah, kamu bisa tunjukkan ketertarikan untuk masakan. Oh iya gitu ya, gimana tuh? Nah, caranya untuk bisa menunjukkan ketertarikan adalah menjadi penasaran. Ya, misalnya wanita bicarakan masak, daripada kamu cuma diem aja dan mendengarkan saja, akan lebih bagus. Ya sebenarnya mendengarkan saja juga udah bagus ya, tapi akan lebih bagus kalau kamu menunjukkan interest. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan bertanya-tanya kepada sang wanita, dan setelah bertanya kamu diem, biarkan dia menjawab. Contohnya sang wanita lagi bilang, aku suka masak loh, aku kemarin masak tiramisu. Nah, kamu bisa bilang, oh ya, emang enak ya tiramisu buatan kamu? Terus dia bilang, iyalah enak, gimana cara buatnya? Atau bumbunya apa? Atau bahan-bahannya apa saja? Jadi kamu tunjukkan ketertarikan akan apa yang wanita tersebut sukai, atau apa yang sang wanita tersebut pedulikan. Dan kamu juga bisa luangkan waktu untuk melakukan apa yang sang wanita tersebut pedulikan atau sukai. Jadi misalnya sang wanita tersebut suka masak, ya kamu luangkan waktu bersama sang wanita untuk masak bareng. Entah kamu cuma potong-potong bawangnya doang atau kasih sambal doang, yang jelas kamu luangkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sang wanita tersebut sukai. Misalnya sang wanita tersebut suka balap mobil misalnya, ya udah kamu temenin balap mobil atau bahkan kamu naik mobilnya. Dengan meluangkan waktu dan fokus melakukan apa yang sang wanita tersebut sukai, itu sangat berarti. Dan itu dapat membuat sang wanita cinta mati. Kamu juga bisa dinner dengan sang wanita, atau minum kopi bersama, atau jalan-jalan di taman, atau jalan-jalan di pantai. Apapun itu, yang jelas kamu punya quality talk atau obrolan-obrolan yang berkualitas yang bisa kamu lakukan bersama sang wanita berduaan saja. Nah, itu kuncinya, berduaan. Ya, jadi kamu bisa dinner, bisa ke coffee shop, bisa jalan-jalan di pantai atau di taman atau di manapun, jogging bareng. Yang jelas kamu meluangkan waktu bersama sang wanita dan punya quality talk. Itu penting, ya. Lalu berikutnya adalah luangkan waktu bersama sang wanita walaupun kamu nggak ngapa-ngapain. Nah, ini juga bisa jadi satu pemicu naluri dasar, khususnya naluri dasar quality time.
Pokoknya kamu sama dia aja, walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun cuma diem-dieman atau ya nggak ada kegiatan, tapi dengan meluangkan waktu dengan sang wanita itu sangat berarti. Karena dia akan berpikir bahwa kamu memberikan waktu kamu, khususnya kalau kamu orang sibuk ya, untuk sang wanita spesial gitu. Jadi kamu juga bisa kombinasikan, kalau kamu memiliki kehidupan yang menarik, kamu pasti sibuk kan, kamu pasti mengejar passion kamu, dan kamu bisa bilang sama sang wanita bahwa ya saya sibuk sebenarnya, dan pada saat kamu meluangkan waktu kepada sang wanita, dia akan berpikir wow, dia orang sibuk tapi dia mau luangin waktu sama aku. Oh my god, so sweet. Lalu dia cinta mati. Ya seperti itulah. Lalu berikutnya adalah sebelum kamu sibuk ya, sebelum kamu kerjakan sesuatu pekerjaan kamu bisa telepon dulu sang wanita atau luangkan waktu dengan sang wanita selama 15 menit dan berkata, sebelum aku sibuk atau sebelum aku kerja atau sebelum aku melakukan sesuatu, aku mau luangin waktu dulu sama kamu. Dan kamu bersama sang wanita, kalau bisa ketemu ya ketemu aja sekitar 10-15 menit. Habis itu kamu sibuk-sibukan. Atau kamu telepon dia 10-15 menit, kamu habis itu sibuk-sibukan. Dan kamu bilang sama dia, habis ini aku mau kerja nih, tapi gak tahu, aku pengen ngobrol aja sama kamu dulu. Nah itu sangat-sangat berarti buat sang wanita. Berikutnya kamu bisa membantu pekerjaan sang wanita. Membantu gak mesti lama-lama, yang jelas kamu bisa fokus sama-sama dengan sang wanita. Misalnya sang wanita masih SMA atau kuliah, kamu bisa bantuin kerjain pekerjaan rumahnya atau tugasnya. Tapi kalau kamu gak ngerti gimana cara bantuin tugasnya, kamu cukup temenin aja. Ya udah, sini aku temenin, kamu mau kerja apa gitu. Oh iya, by the way, satu cara untuk dapat mengidentifikasi sang wanita memiliki naluri dasar quality time adalah juga sang wanita suka untuk nemenin kamu kerja walaupun dia nggak bantu apa-apa. Pokoknya ya udah, sini aku temenin deh gitu. Nah itu quality time. Oke? Itu juga bisa kamu gunakan untuk mengidentifikasi. Lalu berikutnya dan yang terakhir, dan ini super sakti, adalah kamu sama sang wanita melihat album foto kamu atau album foto sang wanita, melihat foto-foto lama, lalu bicarakan foto-foto lama tersebut. Nah biasanya orang kalau lihat foto bareng, foto album dari kecil sampai besar, lalu ada event-event tertentu, nah, itu akan banyak cerita karena kamu seperti terbawa ke dalam kehidupan seseorang tersebut. Jadi kamu bisa membicarakan tentang foto-foto kamu dan kamu sambil lihat foto album bersama sang wanita. Itu sangat powerful sekali dan akan membuat dia cinta mati. Atau kamu bisa juga melihat foto-foto sang wanita, foto albumnya, dan bicarakan hal tersebut kepada sang wanita. Itu super deal yang besar, khususnya wanita dengan pemicu naluri quality time. Oke, jangan kaget, kamu bisa membuat dia cinta mati hanya cuma gara-gara lihat foto bareng. Jadi itulah yang harus kamu lakukan untuk wanita dengan pemicu naluri quality time. Dan sekarang kita akan membicarakan tentang apa yang harus dihindari untuk pemicu naluri quality time. Yang harus dihindari adalah jangan memberikan fokus atau perhatian yang terpisah atau terpecah. Pada saat kamu tidak bisa fokus dengan sang wanita, entah itu untuk nelpon dia, ngobrol, atau sama-sama dengan dia, lebih baik jangan kasih waktu dulu. Kalau kamu ingin meluangkan waktu dengan sang wanita, harus fokus. Karena kalau nggak fokus, percuma. Dan itu tidak berarti apa-apa. Dan misalnya pertanyaannya, kalau kamu ingin tanda kutip dekat dengan banyak wanita, mungkin belum mau pacaran lah, cuma deket-deket aja sama banyak cewek gitu. Gimana caranya kalau kamu ketemu sama yang quality time, sedangkan dia pengennya kamu fokus terus ke sang wanita? Kamu bisa bilang seperti ini sama dia, pada saat aku sama kamu, aku milik kamu, aku fokusnya sama kamu. Tapi kalau aku lagi sibuk atau aku lagi sama teman-teman aku yang lain, ya aku lebih baik gak ganggu kamu. Soalnya daripada fokus aku terpisah-pisah, lebih baik aku full fokus ke kamu pada saat aku sama kamu. Nah itu juga kamu bisa bilang seperti itu. Karena kalau kamu gak bilang seperti itu, nanti sang wanita akan seperti menuntut waktu kamu terus. Dan dia akan berkata, kamu milik aku, gak peduli kamu milik aku, pokoknya kamu harus sama aku terus. Dan itu sangat gak realistis dan gila menurut saya. Kalau kamu sampai memanjakan wanita dengan pemicu naluri
quality time dengan terus-terusan bersama sang wanita, kamu nggak akan punya kehidupan. Kamu akan cuma berduaan sama dia dan ya udah seperti terpenjara. Makanya kamu harus juga meluangkan waktu untuk hidup kamu, untuk teman-teman, atau bahkan untuk wanita lain jika kamu ingin dekat dengan banyak wanita ya. Ya seperti itulah. Karena jika tidak, sang wanita akan nuntut kamu terus-terusan sama dia, dan itu sangat menyeramkan sekali. Ya jadi kamu harus bisa bilang seperti itu dengan sang wanita, kalau aku sama kamu, aku fokus sama kamu, nggak ada yang lain, aku milik kamu sepenuhnya. Tapi kalau aku lagi kerja, atau aku lagi sibuk, atau aku lagi sama teman-teman, ya udah aku sama teman-teman. Lebih baik aku nggak ganggu kamu, karena aku tahu kamu suka orang yang fokus dan memberikan semuanya kepada kamu saat sama kamu. Nah, kamu harus bilang seperti itu. Oke? Jadi ingat, jangan memberikan fokus yang terbagi-bagi. Pada saat kamu dengan sang wanita, ya udah buat dia aja full total. Yang harus dihindari berikutnya adalah pada saat kamu jalan atau hangout dengan sang wanita, jangan jalan atau hangout bareng-bareng teman terus. Karena kalau kamu hangout dengan sang wanita dan bareng-bareng teman dia atau teman kamu, itu tidak terhitung sebagai quality time. Quality time adalah saat berduaan saja. Itu yang diinginkan sang wanita. Kamu dan sang wanita cuma berduaan saja. Nah, itulah hitungan quality time. Oke? Jadi yang harus kamu hindari adalah jangan terlalu sering jalan atau hangout dengan sang wanita dan kamu ajak teman-teman. Atau kamu lagi mau jalan sama teman-teman, ajak sang wanita, itu gak akan terhitung sebagai quality time. Ya bolehlah sekali-sekali, tapi jangan terlalu sering. Jadi quality time itu terhitung adalah pada saat kamu sama sang wanita berduaan. Oke? Jadi itu hal yang harus kamu hindari untuk wanita dengan pemicu naluri quality time. Sangat jelas ya. Simple, jelas, dan tentu saja pasti